Semangat pagi siswa-siswi kelas 11 IPS. Wah, kok habis istirahat ada yang lemes ya? Ada yang belum makan siang? Ada, karena makannya baru tadi pagi gitu ya. Oke, yuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu melihat nih, ternyata masih ada satu bangku kosong dan meja kosong di belakang. Siapakah teman Anda yang nggak hadir? Kan Dharma, kenapa keterangannya? Sakit. Oke, baik, terima kasih. Kita doakan supaya kan segera sembuh agar besok bisa berkumpul dan beraktivitas bersama dengan kita ya. Oke, sebelum dimulai, Ibu minta tolong salah satu yang piket ataupun yang rendah hati untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih, Stephen. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Indonesia. Semangat satu, dua, tiga. Cinta Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita hari ini mau belajar apa ya? Hubungannya apa dengan pertemuan minggu yang lalu? Pertemuan minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat boleh tunjuk tangan, tunjuk jari. Oke, silakan Niko. Pertemuan minggu lalu tentang apa, Niko? Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang zat makanan. Oh, ada zat makanan ya? Oke, zat makanan itu masih ingat ada apa saja, Niko? Ada karbohidrat. Ada karbohidrat, protein, vitamin, ada lemak, ada mineral, ada serat. Wah, ternyata nggak hanya Niko, teman-temannya masih ingat semua ya. Nah, selain dari Niko ya dan teman-teman, hubungannya apa dengan hari ini ya? Hubungannya dengan hari ini, ketika kita sudah tahu zat makanan yang kita konsumsi, kita harus ingat juga bagaimana kita harus mengkonsumsinya, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita ya. Sehingga yuk kita lihat bersama-sama, nanti ada beberapa hal tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Ibu boleh minta tolong salah satu yang di depan membacakan. Siapa? Rohan. Oke, yang kenceng ya Rohan. Tujuan pembelajarannya apa? Silakan Rohan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, literasi, praktikum, diskusi, dan presentasi. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan dengan menumbuhkan sikap religiusitas, gotong royong, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani mengemukakan pendapat secara tepat serta mengembangkan kemampuan kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas atau 4C. Oke, terima kasih Rohan yang telah membantu membacakan ya, supaya teman-teman nanti yang ada di sini ya, terutama yang di belakang, oh tahu tujuannya kita ngapain ya. Berarti ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah menganalisis zatnya, sehingga gimana caranya teknologi pengolahan makanan ini ada kata kunci dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu. Saya ambil contoh Andrian dengan Maria ya, dua individu yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Mohon maaf nih, di dalam sistem pencernaan ini bukannya Ibu mau body shaming, tetapi kita bisa melihat ukurannya lebih besar Andrian dibandingkan dengan Maria. Tentunya energi, asupan energi yang dibutuhkan juga berbeda ya. Nah, ada apa saja di sini ya? Anda tentunya sudah menyiapkan, Ibu yakin ya, dengan adanya informasi yang ada di Google Classroom ya. Terus yang ada di sini, Ibu ingin salah satu mengkomentari nih ya,
Aduh, kok bajunya seperti ini? Gambar di sini boleh salah satu ataupun dua, siapa yang mau memberikan komentar? Gimana Ruben? Dari gambar yang ada di sini Ruben, saya sambil cek kelihatan nggak sih? Yuk, gimana Ruben dari gambar ini Ruben? Orangnya kegemukan, Orang kegemukan sehingga ini sehingga perutnya keluar. perutnya keluar dari baju gitu ya? Iya. Nah, mungkin di sini Anda juga pernah merasakan atau melihat, oh iya baju saya sudah kekecilan ya. Nah, kenapa ini sampai perutnya kelihatan? Artinya dia sudah masuk tergolong yang namanya obesitas ya. Nah, baik. Seperti ini ya, sebelum nanti kita akan berkelompok ya, kita coba menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah komposisi zat makanan yang saya konsumsi sudah seimbang? Kalau ini Ibu ambil contoh gambarnya ada apa nih? Ini apa ini? Susu. Terus di sini ada yang di depan roti ya. Oh, kentang. Oke. Terus kalau yang ini apa ini? Ada buah-buahan. Yang ini sayur. Di sini daging. Apakah porsi saya juga sudah seperti ini? Ibu minta tolong, boleh yang mau komentar? Oke, dari Panji. Silakan Panji, boleh berkomentar. Oke, yuk silakan Panji. Oh, belum seimbang. Kenapa belum seimbang Panji? Saya jarang minum susu, Jarang minum susu, jarang makan buah. jarang makan buah juga. Berarti yang biasanya dikonsumsi oleh Panji apa Panji? Ya biasanya karbohidrat, protein sama sayur doang biasanya. Oke, yang ininya seratnya masih kurang ya. Iya. Setelah pembelajaran ini harapannya nanti Panji gimana nih? Oh, harapannya bisa minum susu biar Bisa tinggi. minum susu gitu ya. Sama apa lagi tadi? Makan buah kayak di videonya. Oke, keren nih Panji. Berikan tepuk tangan dong untuk Panji. Oke, Puan, yuk. Kalau Puan nih, Puan boleh juga milih yang mana atau Puan mau sharing ya? Oke, sharing pengalaman boleh ya. Ketawa nih Puan. Yuk, gimana Puan? Milih yang mana Puan? Kalau saya lebih pilih yang 25% lemak, Bu. Soalnya walaupun sama-sama 60 kilo, cuma kalau misalnya yang 25% lemak itu badannya jadi kelihatan lebih kenceng gitu, terus lebih kuat, lemaknya nggak gelember-gelember gitu loh, Bu. Terus jadi kelihatan lebih sehat, terus seger gitu. Lebih seger ya. Iya. Oke, baik. Nah, makasih ya Puan ya. Nah, karena yang ada di sini saya meminta Anda untuk berkelompok ya. Namun ketika nanti Anda akan berkelompok, saya meminta nanti posisinya ketika Bu Lydia bilang ayo kita hadap ke depan, Anda bisa melihat ke depan. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, di sini saya meminta bantuan Anda karena beberapa instruksi sudah ada di Google Classroom. Anda boleh melihat link yang ada di sini ya. Ya, link yang ada di sini berkaitan dengan spreadsheet ya. Karena minggu kemarin ada tugas tambahan, Anda diminta untuk mengisi berat badan Anda berapa, tinggi badan Anda berapa, dan usia Anda berapa. Selesai ya? Oke. Ya, kenapa? Bu, ini tuh BMR terbesar itu kita ambil dari angka ininya gitu. Iya, yang paling besar siapa ini? Rohan ya, iya. Berarti yang paling besar Rohan gitu ya. Baik, siap. Dari kelompok 1 silakan. Yuk, boleh disampaikan. Yuk. Masalah yang pertama itu Sebentar. Sebentar, yang lainnya dengarkan dulu. Yang lainnya dengarkan dahulu. Kita akan mendengarkan dari kelompok 1 ya. Silakan Risto. Jadi yang permasalahan pertama itu permasalahan dan solusi yang didapat. Jadi solusi yang didapat tuh jika BMI kita rendah maka kalori yang harus dikonsumsi itu lebih banyak dari asupan kalori pada umumnya. Sedangkan BMI yang tinggi maka harus mengurangi kalori yang biasa dikonsumsi. Mengurangi ya? Ya. Oke, kalau yang tinggi berarti mengurangi seperti itu ya. Itu Ya. kesimpulan yang didapatkan dari kelompok 1. Boleh pastikan tepuk tangan untuk kelompok 1.
Perwakilan yang di sini boleh diambil kesimpulannya siapa? Cedric, silakan Cedric. Di kelompok kita itu kumpulan dari BMI-nya itu ada Ingrid yaitu 16, saya 16,9, 16,9. Niko 20,1, Oke. Jetro 21,8 dan Ruben 23,1. Ya. Jadinya dari sini tuh bisa dilihat kalau misalnya anggota kita tuh ada yang underweight yaitu Ingrid dan saya. Oke. Nah, jadinya dilihat dari penampilannya itu untuk menambah BMI-nya harus menambah asupan makanan. Bukan makanan ya. Jadinya biar bisa normal dan menjaga asupan makanannya kita. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 jadinya sadar diri ya, karena memang ada yang perlu istilahnya pola makannya perlu ditambah lagi ya tadi ya. Oke. Jadi untuk Audrey itu BMR-nya ada 1497,63. Terus ada saya sendiri, Elisa itu 1234. 1200 terus Terus habis itu ada Maria 1220,55 dan Rohan 1910. oke. Jadi BMR terbesar itu punya Rohan. Punya Rohan ya BMR-nya dari kelompok ini. Terus yang terkecil itu Maria. Maria. Dan untuk ukuran sedangnya tidak normal, tidak tidak berlebihan ada saya dengan Audrey. Ya, yang normal 2 ya dari kelompok ini ya. Iya. Terus yang masih kurang berarti ada 1. Ada Maria. Ada Maria yang berlebih. Yang berlebih itu ada Rohan. Rohan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Kita sudah menghitung berat badan ideal kita seperti apa ya. Nah, berat badan ideal, terus juga BMI dan juga ada BMR seperti itu ya. Ambil contoh ya. Tagihannya apa? Ini adalah contoh menu makanannya Bu Lydia yang tadi Bu bilang ya. Bisa ambil contoh di depan. Contohnya makan paginya yang tadi Bu bilang, oh ini ada ikan kembung, ada brokoli, ada nasi, ada jeruk. Kira-kira kurang apa? Susu ya, belum ikut ke foto ya. Terus untuk makan siangnya Bu Lydia mengambil ini sawi, ini sambal, di sini ada wortel, di sini ada tadi daging ayam yang hanya Ibu panggang, di sini ada buah naga, ya. Terkadang juga Ibu memerlukan ini, ya, ada sop juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita mau membuat kesimpulan bersama yuk pembelajaran pada hari ini. Yuk, Panji, kesimpulan yang didapatkan apa saja, Panji? Kesimpulan yang kita dapatkan, kita harus mengukur BMI kita agar kita bisa tahu asupan gizi kita yang kita butuhkan selama hidup kita dan agar tidak terkena obesitas. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Panji. Kita harus tahu BMI, BRN dan nantinya makanan kita menunya seperti apa supaya kita harapannya tidak obesitas. Jadi pentingnya menjaga pola makan yang seimbang dan sehat biar kita nggak obesitas, karena kalau kita obesitas tuh berpengaruhnya tuh selain bagi karena tubuh kita yang makin gede, tapi itu juga kita jadi sarafnya itu keganggu, terus ototnya, terus kita jadi ya, sulit bergerak, itu juga jadi termasuk Bu. Oke, berikan tepuk tangan untuk semua. Terima kasih siswa-siswi hebat. Hari ini kita telah selesai ya pembelajarannya sampai dengan kesimpulan. Yuk, kita perlu luruskan ya. Kita telah mempelajari tentang zat makanan ya. Selain zat makanan, kita perlu mengetahui adanya BMI, BMR, sehingga kita harapannya bisa menyusun menu makanan seimbang. Tujuannya untuk apa? Biar kita tidak obesitas. Karena tadi dikatakan Puan, kalau obesitas nanti bisa berpengaruh kepada sistem pencernaan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk minggu depan lanjutannya apa? Kita mau berusaha bagaimana sih caranya supaya tubuh kita tetap sehat. Oke, terima kasih siswa-siswi hebat. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Silakan Cedric untuk memimpin doa. Tuhan Bu Lydia, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar biologi. Terima kasih atas pemberkatian-Mu. Sekarang kami akan lanjut ke mata pelajaran yang selanjutnya. Berkatilah hingga kami selesai pembelajaran hari ini.
Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih kelas 11.